Mati kau orang asing! Tidak! Teman baik dan iparku selama 10 tahun ke belakang. Letnan Boomerang! Tidak! Siap. Sekarang kita berdua sekarang. Setidaknya ini yang bisa gue lakuin setelah lu bunuh teman baik seperjuangan gue. Ini tuh lagi perang. Emang lu pikir gue yang jahat di sini? Hah? Ya emang lu yang jahat. Nih gue jelasin. Setelah perang pecah di Agustus 1914, emang ada beberapa negara yang tetap netral. Tapi kalian, Kekaisaran Ottoman, nggak senetral kayak yang orang-orang pikir. Kacau banget sih ini. Apalagi setelah serangan diam-diam Jerman ke Belgia. Tapi mereka gagal karena akhirnya perang di dua front sekarang. Lawan kita, negara-negara paling kuat di sekitar Atlantik. Mereka bener banget. Gimana caranya kita ngelawan mereka semua? Jangan khawatir, gua punya temen. Dan bareng dia, kita bisa jadi triple layer lasagna mematikan. Kalian ada yang bilang lasagna? Oke, gua gak ngerti. Ini kan ibu kota kekaisarannya Ottoman. Itu betul. Bukannya dia netral di perang ini? Secara teknis iya. Tapi plot twist! Kekaisaran Ottoman sama gue punya hubungan aliansi rahasia. Sejak kapan? 2 bulan. Tapi gue udah ngelatih dia sejak lama. Makanya dia kelihatan kuat banget. Badanku udah siap. Apa lu yakin badannya itu udah siap? Ya, emang kekaisarannya agak mau runtuh sih, tapi waktunya comeback, baby. Setelah ini, gak ada lagi yang bisa panggil gue si penyakitan dari Eropa. Kalian orang utara sering manggil gue si penyakitan, tapi kekaisaran lu sendiri juga udah mulai melemah, tau? Ya, poin lu bener sih. Gua rasa sekarang kita berdua itu lagi sakit. Pengaruh Jerman di militer gue, ya emang banyak. Tapi kami juga punya motif. Jadi, Ottoman sayang, siapa yang mau kamu serang duluan? Rusia udah terlalu lama jadi duri di wilayah gue. Hah, bukannya dia itu partner dagang terbesar ya? Hei, kalau dia menyerang Rusia, biarin aja. Jadi pressure-nya lepas dari kita. Oh, oh maksudku oke. Ide bagus. Dan sebagai teman baik lu, gua bakal bantuin lu di serangan pertama. Gak tahu ada perang yang berlangsung, tapi sekali-sekali perlu me time dong. Lagi pula, di sini aman banget kan. Siapa yang bakal nyerang gua coba? Jadi, kasih tahu rencana lu. Gua nggak mau nyerang Rusia tanpa alasan. Jadi, mending kita di sini aja sampai mereka nyerang kita, ya kan? Ya bagus, gua setuju. Tapi boleh gua sedikit kasih modifikasi nggak ya? Oh, boleh. Silakan. Ayo berkolaborasi. Mantap. Daripada nunggu, ayo bom pelabuhannya. Siap di posisi menyerang. Tapi ini bukan yang gua mau. Oh, tenang aja kawan. Kita bakal libatin lu dalam perang secepatnya. Ini baru namanya hidup. Tunggu, itu bukannya kapal perang Ottoman ya? Apa perang kapal Jerman ya? Oh, gue bingung. Sial. Serangan kejutan ya? Hah? Bahkan tanpa deklarasi perang lagi. Bau-baunya kayak si Jerman nih. Serangan kejutan itu emang bukan hal yang kita pengenin, tapi lu punya alasan sendiri kan? Benar. Dan kami juga punya alasan kenapa kami nyerang lu juga. Dan apa alasannya? Oh, siap. Kapten Kabal, sir. Anda akan kami bawa kembali ke markas, Kapten. Apa yang harus kami lakukan ke Inggris ini? Dia tahanan kita sekarang. Seberapa lama sampai kita tiba di markasmu? Cukup sampai kisah ini berakhir. Kita hampir sampai ke front Sinai Palestina. Alasan kami ada di sini. Oh begitu. Jerman butuh lu buat mengalihkan musuhnya. Jadi lu dengan gegabah nyerang kami di Mesir. Hanya karena lu ngerebut wilayah itu dari kami. Mesir adalah wilayah kami.
Jadi berarti ini kita lagi bertarung di berbagai front kan? Jadi pertama kita ambil kanal Suez dari Inggris kan? Dan kita rebut Mesir dari Inggris. Buat kamu. Lu yakin tentang ini ya? Terkadang gue ngerasa lu manfaatin gue aja soalnya. Apa? Enggak lah. Dan rencana gua nggak mungkin gagal. Mereka nggak tahu kalau kita di sini. Oke kalau lu bilang gitu. Bersiaplah kawan, mereka bisa nyerang kapan aja. Bro, mereka tuh literally punya kapal. Oke, jadi mungkin mereka ternyata udah siap. Nggak masalah, kita akan hancurin mereka. Ya, bodoh lah. Mesir itu kan punya gue ya. Pertama kita serang kanal, lalu Mesir. Gua suka semangat lu. Sekarang, serang! Oke, ya, lu bener. Mereka emang bener-bener bersiap buat kita. Kita kalah jumlah. Kapal itu bener-bener bikin masalah. Ya, kita juga nggak kepikiran sama itu. Fokus semua, ayo tunjukin kalau kekaisaran kita adalah kekaisaran yang terbaik. Tahu nggak? Terkadang gue pikir semua ini cuma tentang ego aja. Kayaknya lu bener deh. Jangan banyak ngomong, menuju kemenangan. Oke, rencana baru. Apa aja deh, pasti lebih mending dari ini. Kita tahan sampai tengah malam, lalu mundur. Kayak hantu. Gue mulai mikir kayaknya lu nggak tahu deh apa yang lu lakuin. Hei, jangan khawatir. Kita kasih Inggris sedikit kejutan. Dengan cara ini, kita bakal bisa bikin mereka sengsara kalau coba-coba ngikutin kita. Gue rasa hal ini perlu ya. Kayaknya mereka mundur tengah malam tadi, Tuan. Bener. Kita kirim 2 company buat bersihin mayat dan... Sniper! Kembali ke markas. Akhirnya kami mundur. Inggris berhasil ambil kanal. Ya, dan kami terus maju sampai wilayah lu dan akhirnya Sinai Palestina. Sniper itu nggak bisa menahan kami. Dan sampailah kita melawan kalian dari Baghdad hingga Gaza. Siapa namamu, Inggris? Kapten Meat Pie. Dan Anda Kapten Kebab, kan? Kapten Kebab. Jawab saya, Kapten. Seperti apa negaramu saat Jerman membawamu masuk ke dalam perang ini? Banyak yang setuju, banyak yang enggak. Kekaisaran itu luas dan beragam. Di pedesaan, gue inget banyak yang bingung kenapa mereka direkrut ke dalam militer. Untuk apa? Ini tuh perang siapa? Bahkan banyak yang tidak tahu untuk apa perang ini. Kapten Kebab, kamu dibutuhkan. Aku datang. Sampai ketemu lagi, Kapten Kebab. Sampai ketemu lagi, Kapten Meat Pie.